warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah kita sampai pada malam ke-18 Ramadan. Berarti kita sudah berpuasa 17 Ramadan. Salat dan salam kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya dapat mewarisi dan mengamalkan setiap ajarannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu sebagai penjelas, pemberi petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siogianya malam semalam kita memperingati nuzul Quran. Karena malam semalam malam 17. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan turunnya Al-Quran itu malam 17, ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan malam 21, 23, atau 27. Tapi yang paling masyhur, para ulama berkesimpulan Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Pertanyaan berikutnya, ini siapa yang bisa jawab? Umroh bagi yang mampu. Iya. Sebelum Al-Quran itu diturunkan, di mana Al-Quran itu? Kalau di Lauhul Mahfuz itu Al-Quran tahapan kedua. Al-Quran itu bersatu dengan zat Allah. Ketika Al-Quran itu masih bersatu dengan zat Allah, Al-Quran itu belum bisa dibaca, belum bisa dituliskan, belum bisa disuarakan, belum bisa didengarkan. Lalu Allah pancarkan Al-Quran itu ke Lauhul Mahfuz. Itu artinya Allah tidak bertemu dengan Jibril. Karena Jibril tidak punya kekuatan untuk bertemu dengan Allah. Buktinya, ketika Isra dan Mi'raj, Jibril hanya ditemani, Rasulullah hanya ditemani Jibril sampai langit ketujuh. Lalu Rasulullah naik sendiri, terus Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Jadi kalau Jibril memaksa diri bertemu dengan Allah, maka Jibril akan hancur berkeping-keping. Ya. Jadi karena izin Allah, Rasulullah itu naik buraq yang kecepatannya 200.000 kali kecepatan cahaya, lalu bertemu dengan Allah dan tubuhnya selamat. Kalau Valentino Rossi 200 km per jam aja iklannya itu udah koyak-koyak bajunya, Pak. Karena ada iklan Yamaha itu, ya kan? Hanya 200 km per jam, udah koyak-koyak bajunya. Ini 200.000 kali kecepatan cahaya. Jadi Jibril tak ketemu dengan Allah, tapi Allah perintahkan Jibril ambil Al-Quran, bawa Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu Baitul Ma'mur, langit pertama. Peristiwa dipancarkannya Al-Quran oleh Allah ke Lauhul Mahfuz itu terjadi pada bulan Rajab.
Maka bulan Rajab itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Kemudian Al-Quran itu dibawa oleh Jibril dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dan turunnya Al-Quran dari Baitul Ma'mur, langit dunia itu atau langit pertama itu, secara berangsur-angsur kepada Rasul, dan yang turun pertama sekali itulah yang kita sebut dengan Nuzulul Quran. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ketika Rasulullah SAW menerima Al-Quran, yang mengantarkan tentu Jibril, karena Jibril memang tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau gitu si wahyu nggak ada sekarang, apa tugas Jibril? Maka Jibril sedang menikmati masa-masa pensiun. Gitu Pak ya. Nggak buka bisnis baru dia Pak. Kan bisnis pengantaran pos gitu kan, pengantaran pesan, enggak. Jadi Jibril fokus untuk zikrullah. Turun wahyu kepada Muhammad. Rasulullah tak pernah bertemu dengan Jibril. Lalu diminta untuk membaca. Dipeluk erat-erat Rasulullah. Iqra. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Memang Rasulullah tak bisa membaca. Bagaimana lah Pak bisa membaca? Umur 7 bulan dalam kandungan Rasulullah itu meninggal ayahnya. Umur 6 tahun meninggal pula ibunya. Tak sempat belum belajar tulis baca, terus hidup-hidup sendiri. Apa hikmahnya? Rasulullah dididik dengan tangan Allah, tidak ada tangan ayah dan ibunya. Beda sama kita. Kenapa kita agak-agak degil? Salah satu degilnya itu turunan ayah emak kita. Betul Pak Haji? Jadi kalau nengok Bang Ihsan itu agak-agak keras, tengok Pak Haji. Jadi saya pun model saya begini Pak Haji, karena ayah saya pun begitu modelnya, tegas-tegas saja dia. Maka di amplas itu pun PP itu pun takut sama dia, apalagi nengok saya ya kan. Begitu modelnya ya kan. Oke. Turun Al-Quran, Rasulullah tak bisa membaca, dipaksa Iqra. Akhirnya dituntun oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu, kata Jibril. Setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Rasulullah begitu takutnya. Maka Rasulullah SAW pulang Pak ke rumahnya. Siapa yang dijumpainya? Khadijah. Begitu ditengok Rasulullah wajah Khadijah, separuh masalahnya hilang Pak. Lupa dia masalah yang terjadi sama dia, yang mencekam itu. Jumpa dengan Jibril itu. Hilang separuh masalahnya. Pertanyaannya, ada nggak istri sekarang ibu yang seperti Khadijah? Ini pengalaman pribadi kayaknya Pak Haji. Ada tidak? Rasulullah itu sebelum menjadi Rasul, kebiasaannya itu ya di Gua Hira itu. Kadang 2 bulan, kadang 3 bulan di situ. Disitulah Rasulullah beribadah kepada Allah. Ya, Khadijah setiap hari naik itu ke atas. Ustaz Sam udah tahu lah dia naik ke atas tuh. Berapa lama Ustaz? Manjat gunung. Tiap hari diantar makanan sama Khadijah. Ada nggak istri awak kayak gitu? Sudah. Apalagi? Khadijah itu ibu, itu janda kaya. Kemarin kita sudah dengar dari Ustadz Ahyar Zain, ya, bahwasannya Khadijah itu termasuk sahabat Rasulullah yang memiliki harta triliunan rupiah. 2/3 Mekah itu tanahnya milik Khadijah. Begitu Khadijah meninggal,
Dipanggilnya Fatimah, Fatimah anakku, sampaikan ke ayahmu serban yang dipakainya pertama menerima wahyu itu untuk kulah biar jadi kain kafanku. Habis hartanya tuh. Kenapa bisa habis? Kita analogikan seperti ini. Ini umat Islam ini kan tertekan ini oleh kafir Quraisy, bekerja tak bisa, jumpa di dibuat kekerasan dan sebagainya. Hingga ini kan perlu makan nih, kalau nggak perlu bisa ibadah nih kan, dikasih makan sama Khadijah. Jadi hartanya habis-habis begitu untuk perjuangan Rasulullah. Hijrah ke sana, hijrah ke sini. Habis harta. Disampaikan Fatimah kepada Rasulullah, menangis Rasulullah. Tangisan Rasulullah itu sampai ke langit hingga Allah perintahkan Jibril bawa kain kafan untuk Khadijah, untuk Rasulullah dan untuk Fatimah. Jadi Rasulullah belum meninggal pun dibawakan kain kafan. Apa kata Khadijah ketika Rasulullah menangis? Ya Rasulullah, seandainya nanti satu masa kau ingin menyeberangi sebuah lautan, menyeberangi sungai, dan kau tak punya titi untuk menyeberanginya, korek alam barzahku tuh, korek kuburku tuh, ambil tulang belulangnya, jadikan jembatan. Sampai begitunya. Baik. Sampailah Al-Quran sama kita hari ini. Apakah Al-Quran itu hanya kita lihat-lihat saja? Tentunya tidak. Maka umat Islam mempunyai 8 kewajiban paling tidak terhadap Al-Quran. 8 ini Pak Haji, satu kewajiban itu 1 jam. Jadi kali 8 jam. Paslah kita sahur sini. Nanti Bu Ida siapkan sahur kita ya. Cocok Pak Haji? Tadi kan tanya audien kata Pak Haji. Saya sebelumnya tanya tadi Bang Budi, berapa lama saya ceramah ini kan gitu kan? 15 menit katanya kan. Nah, ini tadi tiba-tiba waktu kata sambutan bebas saja terserah audien. Seorang tuh mainkan katanya. Nah, ini 8 jam. Cocok Bu? Cocok, Ibu cocok saya pulang. Pertama kewajiban kita mengimani Al-Quran. Yakin kita Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah. Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita beli mobil baru, sepeda motor baru, kulkas baru, ada nggak buku dikasih? Buku apa itu? Petunjuk penggunaan. Jadi Al-Quran itu Ibu, Bapak, merupakan kitab petunjuk penggunaan diri kita sebagai manusia. Menarik tadi yang disampaikan oleh Danjit kita, komandan masjid. Apa kata Bapak itu? Saya umur segini, kari kambing masih bisa makan. Saya mudah-mudahan saya tengok pun enggak itu Pak. Takut saya makan ya Pak. Naik tensi saya, naik kolesterol Pak. Kan begitu kan? Ini kenapa bisa masih tahan ini? Karena mengamalkan apa yang dibaca dalam Al-Quran. Membaca petunjuk Al-Quran. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Kita masih muda lagi, kita gasak semuanya. Maka beginilah badan kita. Pak Haji ini kan tentara dia kan. Dijaganya badannya. Umur 82 tahun, alhamdulillah masih sehat. Dulu dan Ramil, sekarang jadi Danjit. Kan lebih tinggi pangkatnya itu. Ya kan? Baik. Imani Al-Quran, kitab petunjuk bagi kita. Kita ikuti, selamat kehidupan kita. Di mana? Dunia, barzah, alam kebangkitan, sampai nanti masuk ke dalam surga. Ibu, jangan Ibu bayangkan di alam kebangkitan itu seumur dengan kita atau 1 jam. Alam kebangkitan itu, begitu kita dibangunkan dari barzah itu, beribu tahun itu. Umur kita dicabut Allah. Ya, kalau saya lah sama meninggalnya umurnya sama dengan ayah saya 72 tahun Pak Haji. Meninggallah saya 72 tahun, berarti 30 tahun yang akan datang.
Meninggal saya waktu itu di situ, masa nanti dibangkitkan saya dari alam barzah itu, alam penantian namanya, itu lebih daripada 1000 tahun. Lama kan? Jadi itulah kita butuh petunjuk kayak mana supaya aman nih dalam kehidupan terus. 2, membaca Al-Quran. 2 minggu lalu saya khatib Jumat di sini. Yang saya jelaskan tentang kuburan itu manggil-manggil kita 5-7 kali per hari. Salah satu kata kubur itu kepada kita, pesannya apa? Ana baitul wahdah. Aku ini alam kesunyian. Aku ini alam kesendirian. Faj'alil munisa. Bawa kawanmu. Pertanyaannya, kalau nanti Bang Jul meninggal Kak Adek, kira-kira Kak Adek mau nggak ngawani 1 malam di alam kubur? Mau tidak? Atau di atas saja lah, nggak usah dalam, atas saja. Mau nggak Kak Adek? Atau Bang Jul itu kita kuburkan di kamarnya hari ini? Mau nggak Kak Adek tidur situ lagi? Jadi saya tanya istri saya, ya kan? Mi, nanti kalau saya meninggal sini kuburkan ya. Janganlah Bi, katanya kan. Kenapa rupanya? Ngerilah sedikit katanya kan. Kenapa pula ngeri? Itulah karena istri kita nggak seperti Aisyah, Pak. Maka susah kali nyari istri kayak Khadijah sama Aisyah. Dan jangan mimpi-mimpi kali kita. Ya kan? Jangan mimpi-mimpi kali dia kayak Khadijah lah kayak Aisyah lah takkan mungkin, Pak. Berat. Ya udah terima padanya aja lah. Ya kan? Mudah-mudahan makin sayang dia, makin sayang dia. Kayak adik ini sama Bang Jul diri, ya nengoknya. Gandeng-gandeng, baju seragam pula lagi tuh. Malam nileng beda bajunya. Entah pecah kongsi orang itu apa, tak tahu kita, biasa seragam. Ya. Aisyah itu 10 tahun tidur di atas kubur Nabi. 10 tahun, Bu. Ya. Sekarang kita meninggal, siapa yang mengawani kita di alam barzah itu? Maka kata kubur, faj'alil munisa, bawa temanmu. Siapa teman kita? Biqiraatil Quran. Quran bawa. Maka bacalah Al-Quran. Ini Ramadan aja pun payah kali baca Quran. Siapa yang udah khatam ini? Ada yang 1 hari 1 juz. Ada 1 hari 1 juz, Bu. Ada Pak ya. Kan ringan kalinya 1 hari 1 juz, sebulan khatam. Ya kan? Supaya apa nanti? Datang Quran itu ke alam barzah kita. Bu, masih ingat cerita saya yang lalu? Itu ketika kita meninggal dunia, kita itu seperti mimpi. Kita di atas kita lihat jenazah kita itu ditangisi rame-rame. Kemudian jenazah kita lihat dimandikan, dikafani, disolatkan, diantar ke kuburan, dimasukkan dalam kuburan. Sadarnya kita ketika kubur itu ditutup oleh tanah, orang pulang. Dan ruh kita dimasukkan dalam barzah itu. Plek. Tersadarlah kita, kok gelap. Ngeri, Bu. Dia ngeri dia. Nanti ajak Bapak tuh ngaji sama kita sini bersama-sama, tahu tentang ini ya kan. Ya kan? Ngeri kan, Bu? Siapa kawan kita? Gelap, Pak Jul. Kita mati lampu aja takut kita ya kan. Ini barzah. Kanan tanah, kiri tanah, atas tanah. Dan kita kuat pun tenaga kita kayak Samson, tak bisa kita tembus tanah barzah. Siapa teman? Karena kita rajin baca Quran. Datanglah seberkas cahaya kecil, datang makin membesar, dipegangnya bahu kita. Rahmat. Jangan kau takut. Siapa kamu? Aku ini Al-Quran yang selama ini kau baca. Aku akan menemanimu di barzah ini sampai kau nanti ketemu dengan Rob.
Maka kawan-kawan inilah Quran tuh Bang Topik. Ya kan Dik? Ngantuk-ngantuk sedikit itu mendengarkan kita yang kapan, nasihat Pak Rahmat yang panjang lah ceramahnya ini. Baru 2 ya kan? 6 lagi. Nah, kita singkat-singkat aja lah ya kan? 3. Mempelajari dan mengajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa perlu belajar Al-Quran? Beda huruf, beda arti, beda baris, beda arti. Coba kita tengok imam kita. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Katanya. Ngalamin, itu orang Jawa. Orang Mendeling, saudara kami Samuk Parida. Allahu Akbar. Kul huwallahu ahad. Saya ceramah itu di Amplas, saya bilang tidak sah sholatnya kalau itu imamnya. Besok berganti imamnya Ustaz Uwas. Pala aku nengoknya. Kenapa si Uwas tuh saya suruh orang itu jadi imam? Tidak sah, saya bilang. Masa Allahu Akbar. Kul huwallahu ahad. Deleng tuh kan? Boleh. Bilangnya kan namanya mengaji ya kan. Tak boleh, Pak. Itu kan memang logatnya Ustaz harus begitu. Nggak bisa, harus belajar. Ya. Dzunubi misli adadir rimal. Dosaku bagaikan buih di lautan. Ganti. Junubi mislu adadir rimal. Junubku bagaikan buih di lautan. Banyak kali junub awal. Seperti buih di lautan. Yang betul zunubi. Allah maghfir dzambi. Ya Allah ampunkan dosaku. Allah maghfir dzimbi. Tukar atas jadi bawah. Dzambi, dzimbi. Ya Allah dzambi. Allah ampunkan dosaku. Allah maghfir dzimbi. Ya Allah ampunkan punggungku. Kenapa punggung namanya? Gara-gara beda baris. Gara-gara beda huruf. Belajar Al-Quran. 4. Menghafal Al-Quran. Kenapa perlu menghafal Al-Quran? Waktu kita nanti hari kiamat, sudah ditiuplah trompet sangkakala. Tiba-tiba, Ustadz ini dibangunkan dia. Ustadz, bangun. Ustadz ini pun terkejut, karena hafiz Quran. Kan? Siapa kata Ustadz ini? Aku ni Al-Quran yang Ustadz hafal. Maka Quran itu berdoa, ya Allah, pakaikan pakaian hambamu yang mulia ini dengan pakaian kemuliaan. Dipakaikanlah jubah kebesaran. Di mana kita yang lain masih telanjang, Bu. Tapi tak ada yang tengok-tengok, tak ada gitu. Masing-masing menahankan penderitaan masing-masing lah. Ustadz ini sudah dipakaikan baju kemuliaan. Lalu Quran tadi berdoa, ya Allah, ayah ibunya pun berikanlah mahkota kebesaran. Dicari ayah ibunya, tak bertemu sama Ustaz ini. Tak di mana ayah teman ibunya. Tiba-tiba ayah ibunya pakai pakaian, pakai mahkota. Terkejut ayah ibunya. Apa ini? Engkau mempunyai anak hafiz Quran. Maka saya pujuk-pujuklah Pak Ansar. Anak saya biar hafal Quran. Saya pujuk-pujuk. Kenapa Habib pujuk-pujuk abang? Habib pun tak hafal. Abang pula Habib pujuk. Paling tidak abang masih kuat hafalan abang. Tapi itu pun tak jadi alasan. Maka kita yang tua-tua ini, ya kayak Pak Salahuddin ini misalnya, berniat dia, ya Allah mulai besok ku hafal Quran tuh 1 hari satu ayat. Tuh meninggal Pak Salahuddin. Contoh. Dan doa pula kalian. Tak ada pengganti danjit nanti payah kita. Ya kan? Masih niat. Baru 1 ayat dihafalnya. Tapi kan sudah dicatat sebagai amal soleh. Maka niat yang bagus-bagus, Bu. Ya, Bu ya. Jangan niat yang buruk-buruk, yang bagus-bagus niat. Supaya kalaupun kita tak sampai pada melaksanakan niat itu, pahalanya sudah sampai.
Selanjutnya terakhir lah ini, habis itu baca sendiri nanti. Mentadabburi Al-Quran. Tadabbur Quran. Tadabbur Quran ini gimana? Kalau kita buka media sosial, Bang Budiman, digini-gini kan tuh apa namanya? Scroll. Berapa hari satu kali itu, Bang? Berapa kali ibu dan bapak scroll Al-Quran itu? Oke. Selama ini orang berpikir Al-Quran itu ceritanya hanya akidah, akhlak, syariat. Ternyata Al-Quran itu lebih daripada itu isinya. Saya pernah menuliskan buku viral, Pak, di Indonesia. Ini nggak saya ceritakan, baru malam ini saya ceritakan. Buku itu viral, saya tak viral. Apa judul buku saya itu? Nanti cari di Google. Ayat-ayat Al-Quran tentang manajemen pendidikan Islam. Itu satu-satunya buku di Indonesia pada masanya. Ketika konferensi manajemen pendidikan Islam, prodi manajemen pendidikan Islam Indonesia, buku itu ditunjukkan. Saya pun tak tahu, hanya diceritakan. Dirujuk oleh banyak orang sehingga citasinya sekarang banyak. Itu tentang manajemen, Pak. Di rumah saya, 3 malam yang lalu, saya ambil tafsir ayat-ayat sains. Saya tunjukkan sama anak saya berjilid-jilid. Saya beli 4 tahun lalu, Pak. Plastiknya pun belum terbuka. Saking tak sempatnya membaca lagi sekarang. Plastiknya pun, Ustaz, tak terbuka. Saya bukalah plastiknya itu. Saya buka plastiknya itu. Saya ambil buku itu, saya tunjukkan sama anak saya. Bang, mungkin Nabi nanti tak banyak warisan Nabi. Tapi salah satu warisan Nabi ini nanti untuk abang. Apa itu, Bi? Buku tafsir. Bukanya. Gelap matanya kan. Kayak mana cara bacanya nih, Bi? Inilah baca nanti. Ayat-ayat sains. Dulu siapa yang mengupas Al-Quran? Barat. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard infuzu wa la tanfuzu illa bisultan. Ar-Rahman. Hai kumpulan jin dan manusia, jika kau ingin mengelilingi langit dan bumi, please deh, kata Allah. Tapi kau tak bisa mengelilinginya kecuali dengan sultan. Kata sultan itu dipahami umat Islam bertahun-tahun. Hanya kekuatan. Dianalisis oleh Barat, sultan itu artinya sains dan teknologi. Mereka yang sampai ke bulan duluan. Wal adiyati dhabha fal muriyati subha. Ketika kuda perang berlari dengan kencang, kuku kuda berbenturan dengan batu, timbul api, lahir piston kendaraan bermotor. Lagi-lagi Barat yang menemukan. Kita kemana? Kita yang punya kitab, mereka yang punya manfaat. Bapak Ibu, kupaslah Al-Quran lewat profesi kita masing-masing, lewat bidang kita masing-masing. Orang manajemen cari Al-Quran di manajemen. Orang akuntansi cari Al-Quran di akuntansi. Ada ayat tentang akuntansi. Ada tentang budgeting. Nanti Pak Edi saya tunjukkan nama Pak Edi ayatnya. Tentang budgeting, tentang accounting, ada ayatnya. Setiap sesuatu faktubuhu, kata Al-Quran. Tuliskan. Tapi tuliskan itu tak catat lagi. Sekarang sudah pakai sistem. Ada semua ayat-ayat Al-Quran itu. Tinggal kita mengupasnya. Selebihnya kewajiban kita mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, dan kita berjihad mempertahankan Al-Quran. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, dan hiduplah kita bersama Al-Quran. Insya Allah dengan kita hidup bersama Al-Quran, kita dekat nanti dengan yang punya Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.